Ini banyak sekali kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, juga di dunia. Sekedar quick update, sekedar coba untuk update cepat. Keadaan dunia sekarang memang nggak bertambah lebih baik. Ya memang hadisnya begitu kan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bertambahnya zaman itu sama dengan bertambahnya masalah. Jadi tidak akan zaman itu menjadi lebih baik. Makanya kita tidak boleh mencela zaman ya, karena memang seperti itu. Setiap waktu kita akan bertambah permasalahan. Makanya harus bertambah ilmu juga. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda begini, bahwasanya kalian kata Rasulullah adalah umat akhir zaman, kata Rasulullah begitu. Dan Rasulullah juga pernah ngasih tahu kepada kita dalam hadisnya bahwasanya sepanjang hidupnya para nabi itu senantiasa memperingatkan tentang fitnah yang paling besar yang pernah tercipta seumur manusia, namanya fitnah Dajjal. Dajjal itu kan munculnya kan di akhir, sedangkan kita adalah umat akhir zaman. Semakin mendekati akhir, fitnahnya semakin banyak. Makanya kalau kita lihat di TV, kita lihat di sosial media, kita lihat di berita-berita, itu sekarang semua kejadian-kejadian itu absurd. Sekarang kejadian-kejadian itu kayak benar-benar nggak bisa dipercaya. Dan kejadian-kejadian yang dulu sangat kayak nggak mungkin terjadi, sesuatu yang kayak tidak bisa dipercaya, sekarang jadi kayak kebiasaan. Misal salah satunya contoh dulu kita pernah mendengar ada orang-orang dimutilasi kan gitu. Baru-baru ini kita lihat kita baca di berita ada orang dimutilasi berapa potongan, 65 atau berapa potongan. Ini kan sadisnya luar biasa ya. Dan ada orang diculik, dibunuh dan segala macam, sama dimutilasi dan seterusnya. Ini kan adalah suatu kebengisan ya, kesadisan. Belum lagi segala sesuatu yang terjadi di antara anak-anak kita. Kadang-kadang kan coba bayangin ya Bapak Ibu sekalian, kita orang muslim, kita tahu agama itu penting banget. Nanti kita akan juga belajar kenapa agama itu penting banget. Kita titipin anak-anak ke sekolah, tapi semakin banyak orang-orang di sekolah, guru-guru yang harusnya dipercaya sekarang justru jadi skandal misalnya, jadi permasalahan. Dan permasalahan yang paling kita takutin dalam hidup kita. Guru laki-laki lalu kemudian melakukan pelecehan, lalu kan guru-guru perempuan juga nggak lepas daripada tingkah laku yang sama. Kalau seandainya lepas daripada guru misalnya, ternyata teman sekelasnya juga ada yang LGBT dan segala macam. Ini kan namanya fitnah-fitnah akhir zaman. Kenapa? Karena diawali dengan satu yang namanya di dalam kepala. Makanya dari awal kita sampaikan di dalam kajian ini, kajian kita To Be Better Family itu diawali dengan apa yang ada di dalam kepala. Karena apa yang ada di dalam kepala ini akan memberikan efek langsung terhadap perbuatan manusia. Jadi itu yang harus diingat. Maka permasalahan-permasalahan sampai dengan akhir zaman akan bertambah besar karena orang-orang juga akalnya sudah mati. Dan itu yang disorot di dalam agama. Maka kalau ada orang berpikir agama itu penting atau tidak, jawabannya sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena agama itu ngatur apa yang di dalam kepala manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah ngasih kayak kaifa daraballahu bihadza mathalan, permisalan. Kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya kalimat-kalimat yang baik itu akan seperti pohon yang baik. Asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulahinim bi'idni rabbiha. Entah berapa ratus kali aku sudah ngutip ayat ini. Tapi ini penting banget. Kenapa? Karena apapun yang kita lihat di luar sana, di berita-berita yang kejam-kejam tadi, itu adalah pohon yang tumbuh dari satu biji. Pohon yang tumbuh daripada satu biji. Dan ulama-ulama menyampaikan ayat ini, tafsirnya adalah apa? Tafsirnya adalah apa yang Anda tanam, biji apa yang Anda tanam, itu akan menghasilkan pohon dengan karakter tertentu. Jadi kalau Anda nanam biji pohon duren, maka pasti daunnya daun pohon duren, buahnya pasti buah duren. Kalau Anda nanam biji mangga, pasti yang muncul adalah buah mangga, pohonnya juga pohon mangga. Tapi kalau Anda nanam biji kapuk, pasti nanti pohonnya berduri, pasti nanti buahnya adalah buah kapuk. Sederhana itu. Jadi biji itu adalah apa? Pikiran. Biji ini adalah apa? Cara pandang. Maka ini penting banget.
maka semua yang kita lihat sekarang nanti akan berkembang terus sampai dengan akhir zaman. Kuncinya ada pada informasi. Maka kita sering sampaikan pada para jamaah, kalau kita mau belajar tentang tipu daya Dajjal, maka kita harus tahu tipu daya Dajjal itu mulainya dari mana. Kan kita udah bahas. Rasulullah bersabda, seumur nabi-nabi itu diperintahkan berdakwah oleh Allah, mereka diperintahkan berdakwah untuk memperingatkan. Salah satunya adalah ada makhluk yang Allah ciptakan, fitnahnya tidak ada yang lebih besar daripada dia. Namanya fitnah apa? Dajjal. Dan semakin kesini, semakin dekat dengan akhir zaman. Berarti fitnahnya akan lebih banyak. Contoh misalnya, apa kata Rasulullah? Mendekati akhir zaman. Coba lihat zaman sekarang, relate atau enggak? Kata Rasul, akan semakin banyak pembunuhan. Kejadian? Kejadian. Muncul nabi-nabi palsu. Kejadian? Kejadian. Kata Rasul ada berapa nabi palsu muncul? 30. 8-nya muncul di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan 22 lagi masih nunggu. Nah itu band pembukanya Dajjal. Jadi kalau Dajjal itu ibarat band utama, band pembukanya namanya nabi-nabi palsu. Ini yang terjadi apa? Orang berebut harta. Ini kan yang terjadi sekarang. Sampai bunuh-bunuhan dan seterusnya. Ini adalah fitnah-fitnah yang muncul. Semakin banyak laki-laki kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki. Itu kata siapa? Kata Rasulullah. Artinya semua kita lihat nih sekarang. Orang-orang berzina secara terang-terangan. Benar nggak kata Rasulullah? Lah yang meninggal kemarin dimutilasi itu pacaran, tinggal satu rumah, nggak nikah. Ya kan? Artinya ini kan adalah orang yang berzina secara terang-terangan. Orang sekarang berzina, dipublis di media sosial. Lalu kemudian ditanya, kamu nggak malu hamil di luar nikah? Kamu nggak malu kalau misalnya kamu melakukan zina? Lantas dia bilang begini, mendingan gue zina tapi jujur daripada aku zina tapi munafik. Paham maksudnya? Kelihatannya sesuatu yang benar, tapi kejadian kan kayak kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Orang zina terang-terangan, orang nipu senang, banyak pembunuhan-pembunuhan terjadi, banyak gempa dan seterusnya. Nah ini kan mendekati akhir zaman. Tapi yang kita perlu untuk siapkan sebenarnya apa? Kita mengenali tipu dayanya apa. Maka tipu daya Dajjal itu sama kayak tipu daya iblis. Kenapa sama kayak tipu daya iblis? Karena sama-sama awal dan akhir. Karena yang inspirasinya sama iblis. Tipu daya terakhir, fitnah terakhir namanya Dajjal. Fitnah pertama namanya iblis. Kelakuannya sama. Di antara namanya iblis dan namanya Dajjal, tengah-tengahnya Israel tuh. Paham Bapak Ibu sekalian? Kelakuannya sama. Karena jurusnya sama. Kenapa aku perlu bahas di sini sekalian biar Bapak Ibu ngerti kejadian-kejadian akhir-akhir ini. Di Indonesia kejadian-kejadiannya banyak fitnah, di dunia juga sama banyak fitnah. Sampai hari ini bukan malah lebih rendah atau lebih menurun genosida yang ada di Gaza, tapi lebih meningkat. Kenapa? Karena mereka lagi ngejar target orang-orang Israel. Jadi ada Dajjal, ada iblis, tengah-tengahnya ada Israel. Tipu dayanya sama. Apa itu tipu dayanya? Ini yang mau aku sampaikan pada hari ini. Supaya Bapak Ibu juga tahu kalau sudah ngerti seperti apa tipu daya Dajjal, iblis dan Israel itu, bagaimana cara kita untuk menanggulangi. Terutama kalau kita punya keluarga, kalau kita punya anak, kalau kita punya misalnya murid-murid atau bahkan diri kita sendiri. Bagaimana cara untuk menghindari itu semua? Tipu dayanya di mana? Tadi sudah aku sampaikan, tipu dayanya ada di kepala. Namanya narasi. Narasi itu adalah sesuatu yang ada di dalam kepala yang menentukan cara pandang kita terhadap sesuatu. Contoh misalnya, pertanyaannya, kalau orang Indonesia pada umumnya, mungkin bukan di sini, tapi orang Indonesia pada umumnya, bisa jadi kita juga. Tapi pada umumnya orang Indonesia, misal kalau ada orang bule sama ada orang hitam, lebih pintar mana kira-kira? Bule atau orang hitam? Orang bule. Itu namanya narasi. Jelas sampai di sini? Narasinya adalah bahwa orang barat itu peradabannya lebih maju daripada orang berkulit hitam. Misalnya, contoh lagi, narasi misalnya.
Kalau ada orang berkulit hitam sama ada orang misalnya berkulit putih yang lebih pintar nyanyi, yang mana? Orang berkulit hitam atau berkulit putih? Berkulit hitam. Itu juga narasi. Artinya kalau untuk nyanyi, untuk olahraga, orang-orang kulit hitam biasanya dipandang lebih jago daripada orang-orang kulit putih. Namanya narasi. Contoh lagi misalnya, kalau ada orang berjenggot sama misalnya jenggotnya panjang, sama ada orang yang nggak berjenggot, kira-kira mana yang lebih mungkin melakukan tindakan terorisme? Yang berjenggot. Itu namanya narasi. Jelas sampai di sini? Narasi itu sesuatu di kepala kita. Kita mungkin nggak sadar, tapi itu namanya narasi. Kadang-kadang narasi itu bisa jadi sesuatu yang kayak kita nggak sadar memang masuknya di dalam kepala kita. Sehingga kita melihat segala sesuatu tuh jadi kayak benar-benar menentukan cara pandang. Contoh misalnya begini. Kalau Bapak Ibu tahu, baru-baru ini ada orang yang ditembak. Tahu ya, namanya Charlie Kirk. Dia ditembak di leher, mati. Siapa ini orang? Ini orang adalah fans boy-nya Israel. Sekaligus fans boy-nya Presiden Trump. Apapun yang terjadi, kita cuma bahas penembakannya aja. Coba lihat ya, itu satu orang ditembak mati. Yang ribut satu negara. Paham sampai di sini? Satu orang ditembak mati, yang ribut satu negara. Bukan hanya satu negara yang ribut, satu dunia ribut. Tiba-tiba ketika dia ditembak, belum ada 1-2 jam, Netanyahu bikin press release. Dia bilang, kami berbelasungkawa terhadap matinya orang ini. Yang nembak pasti orang-orang Islam ekstrim yang pengen membalas kepada kami. Kami juga sering sudah dicoba bunuh sama orang-orang Islam ekstrim ini. Mereka akan melakukan kekerasan-kekerasan dan cara apapun untuk meluluskan rencana-rencana dia. Itu kata Netanyahu. Gak berkaca, paham Bapak Ibu sekalian? Bahwasanya dia sudah banyak bunuh orang. Siapa lagi? Donald Trump, Presiden Amerika, nge-tweet, kami tidak akan membiarkan ini, siapapun pelakunya tidak akan dimaafkan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Paham? Direktur FBI ikut, semuanya ikut repot. Yang mati berapa orang? 1. Pertanyaannya, kenapa satu negara repot? Karena yang mati orang kulit putih. Jelas sampai di sini? Karena yang mati adalah seorang yang belain Israel. Semua berita-berita muncul. Orang-orang pada nyalin siapa? Islam. Pasti pelakunya Islam. Begitu terus kemudian sejam setelah kejadian, diunggahlah atau diuploadlah satu foto kakek-kakek. Katanya kakek-kakek ini yang bunuh Charlie Kirk. Nembak dari 180 meter kakek-kakek ini. Terus di bawahnya tulisannya apa? Dia pro Palestina. Paham sampai di sini? Ternyata sekarang ketangkep pelakunya Gen Z. Umur 20-an tahun. Karena pesan-pesannya itu Gen Z banget. Lalu kemudian umur 22 tahun, dia kulit putih, orang Kristen. Lalu kemudian dia adalah nggak jelas pro Palestina atau enggak. Dia adalah orang-orang yang selama ini cuma melihat bahwa Charlie Kirk ini mendakwahkan bagi dia kekerasan. Jadi hate speech atau kebencian. Bisa difahami maksudnya Ibu sekalian? Beritanya naik atau enggak? Enggak ada yang bahas. Ternyata dia Kristen ekstrim. Enggak ada kan? Artinya apa? Narasi di kepala orang kebanyakan di dunia, kalau ada yang jahat, pelakunya pasti Muslim. Pelakunya pasti Islam. Tapi kalau andaikan yang tertangkap adalah bukan Islam, pasti langsung dibilang, dia cuma pembunuh biasa. Enggak ada yang ngaitin agamanya. Kenapa? Ini namanya narasi. Lebih tepatnya narasi Dajjal. Kenapa narasi ini penting banget? Karena narasi ini menentukan apa yang nanti akan terlihat ke depan. Misal, contoh Bapak Ibu sekalian, coba lihat ya. Kalau kita bicara tentang tadi misalnya, tentang narasi orang-orang kulit putih pasti lebih hebat seolah-olah daripada orang-orang selain kulit putih. Orang-orang Islam biasanya pelaku terorisme, biasanya pelaku kekerasan, kan gitu kan ya. Kalau kita lihat narasi ini yang dipakai juga oleh Israel. Israel selalu bilang kan begitu kan ya, bahwasanya orang Palestina itu adalah orang-orang yang kayak binatang. Kelakuan mereka liar, tidak beradab, berusaha untuk bunuh kami terus dan berusaha untuk ngabisin kami terus. Dia memberikan narasi, nempelin narasi pada orang, sehingga ketika orang melihat orang-orang Palestina mati, itu kayak nggak ada masalah. Paham nggak sampai di sini narasi itu parahnya seperti apa? Nih, problemnya adalah
Problemnya kadang-kadang kita juga nggak sadar tentang kekuatan narasi. Oke, kita pause dulu, kita sedikit istirahat dari Palestina, coba ke Indonesia. Demo yang baru-baru ini kejadian Bapak Ibu sekalian, itu gara-gara apa? Narasi, bukan korupsi. Gara-gara narasi juga. Gara-gara narasi. Narasi siapa? Narasi pejabat-pejabat yang akhirnya dilihat oleh orang-orang Indonesia sewenang-wenang. Kan gitu kan ya? Contoh misalnya, naik gaji. Pertanyaan sederhana, DPR punya gaji gede, itu baru kemarin? Enggak. DPR punya gaji gede, itu udah dari zaman kapan tahu? Mereka gajinya itu bukan cuma 3 juta per bulan, kalau Bapak Ibu mau tahu. Gaji dan tunjangannya bukan hanya 3 juta per bulan, itu dari zaman kapan tahu? Mereka gajinya udah lebih daripada itu. Tapi kenapa baru sekarang jadi masalah? Karena dijogetin, itu masalahnya kan ya. Maka narasi yang muncul adalah bahwasanya mereka nggak peduli dengan orang-orang. Sama kayak di Nepal. Orang-orang sibuk cari duit, sibuk cari makan, sibuk untuk hidup, malah pejabat-pejabatnya, keluarga-keluarga daripada pemerintahnya joget-joget juga, pamer, flexing dan segala macam. Maka narasi ini bisa menyebabkan sesuatu tadi. Nah itu yang kita nggak sadar bahwa ini terjadi di Indonesia juga. Intinya adalah apa Bapak Ibu sekalian? Narasi ini adalah segala sesuatu yang muncul dan mempengaruhi pikiran kita dan akhirnya mempengaruhi cara kita untuk berbuat. Maka narasi ini tergantung. Kalau narasinya baik jadinya baik, kalau narasinya jahat jadinya jahat. Sekarang kalau kita sudah tahu narasinya Dajjal adalah tipu daya, narasinya yang kemarin iblis adalah tipu daya, Israel adalah tipu daya, berarti obatnya apa? Obatnya adalah informasi yang benar. Misal, coba kita lihat ya. Kita udah pernah bahas ini, tapi kita coba bahas lagi. Iblis ketika dia ngelihat manusia. Manusia pengen Allah jadikan sebagai khalifah atau menjadi pengelola di atas muka bumi. Apa kata iblis? Iblis bilang, kok manusia jadi pengelola di atas muka bumi? Emang dia bisa apa? Aku sudah lama mengelola bumi. Dia nggak bisa apa-apa, dia anak baru. Maka iblis bilang, saya lebih baik daripada dia. Saya nggak mau sujud. Kenapa? Karena dia diciptakan daripada tanah, aku diciptakan daripada api. Ini narasi atau bukan? Narasi. Apa narasinya? Narasinya api lebih baik dari tanah. Dan manusia itu dibuat dari tanah, lalu kemudian dia dibuat daripada api. Maka dia lebih bagus daripada tanah. Maka gak ada masalah kalau dia gak mau sujud. Betul begitu? Ini narasi. Tapi betul atau tidak? Enggak betul. Karena kita tahu Allah gak pernah ngajarin tanah lebih rendah daripada api. Tapi sekarang kejadian begitu atau enggak? Sekarang kejadian begitu atau enggak? Lihat Israel. Israel ngomong apa tadi? Orang Palestina itu kayak binatang. Sedangkan mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan senang sama kami. Maka ini tanah kami karena sudah ada di dalam kitab suci kami. Berarti kalian adalah kaum Amalik. Kalian adalah kaum yang harusnya dihancurkan. Kalian musuh-musuhnya Tuhan. Paham sampai di sini? Sama kalau gitu? Sama. Maka dalam hal ini tipu daya, ada satu penelitian judulnya 10 Stages of Genocide. Kalau mau nyari nanti di Google. 10 tahapan genosida. 10 tahapan genosida, 8 di antara 10 bermain narasi. 2-nya baru fisik. Paham sampai di sini? Apa yang 2 fisik? Persekusi, lalu kemudian pembunuhan. Tapi menurut para ahli, 2 ini adalah tahapan yang paling mudah kalau narasinya sudah selesai. Jelas sampai di sini? Coba kita lihat. Kalau zaman sekarang di Indonesia, pejabat sama rakyat atau sama warga, yang mana yang lebih mulia? Rakyat atau pejabat? Narasinya yang mana? Pejabat lebih mulia. Maka kalau andaikan Anda lagi di jalan tol, di belakang ada plat RI berapa gitu, lalu kemudian dia terus kemudian membunyikan strobo, lalu kemudian ngelakson, dia harus terus kemudian duluan, kalian harus minggir, kan gitu kan ya?
Kita semua harus minggir. Itu adalah narasinya. Kenapa? Karena kalian gak penting, yang penting adalah kami kan gitu kan ya. Kami beda dengan rakyat biasa. Kami jangan disamain sama rakyat biasa. Ini sama narasinya. Jelas sampai di sini. Itulah kenapa orang-orang di Indonesia gak terima dengan kesewenang-wenangan itu. Karena narasinya tadi sama. Narasinya membedakan. Karena di dalam 10 tahapan genosida atau 10 tahapan orang melakukan kejahatan itu. Orang akan membangun narasi dulu. Kalau narasi ini sudah selesai, perbuatan jahatnya gampang banget. Kalau narasinya sudah selesai. Contoh,